Pada part ke-72 diambil dari Light Novel bab 190 sampai dengan 191 Operasi Pengambil Alihan Kompas. Di antara para bangsawan dan prajurit muda, biasanya ada yang mengagumi kekuatan dan budaya serigala putih. Mereka biasanya idiot. Rambut putih, mata biru, tubuh dan roh yang kuat. Biasanya hal terakhir yang ingin kamu lakukan adalah mendekati mereka dan berakhir sebagai makanan. Serigala putih tidak menyukai manusia. Bagi mereka, kebanyakan manusia adalah makhluk inferior, mainan dan makanan ringan. Aku selalu bermimpi berbicara dengan serigala putih. Wow, bulunya sangat indah. Bolehkah aku mengelusnya? Mata Jin berbinar saat dia berbicara, dan wajah serigala putih mengerut. Apakah dia hanya orang bodoh? Saya pikir baunya cukup berbahaya untuk membuat bulu kuduk saya berdiri. Serigala putih memandang Jin, yang telah menyeringai puas untuk sementara waktu. Lepaskan tanganmu dariku. Oh, maaf, aku sudah kasar. Ngomong-ngomong, apakah ada yang ingin kalian bicarakan denganku, apa saja? Tidak. Kurasa kamu salah paham. Ya. Tentang apa? Tidak ada apa-apa. Jin tersenyum malu-malu saat serigala putih kembali ke tempat duduk mereka. Mereka yang menggodanya menatapnya dengan sedih. Aku hampir mengacau sebelum operasi dimulai. Saya harus memastikan saya menjaga aura legenda saya di masa depan. Dia menepuk dadanya. Aku pasti akan membunuh sebanyak mungkin anak buah Kinslow selama operasi. Jika dia membiarkan mereka hidup, mereka pasti akan kembali ke Kinslow dan memberitahunya tentang aura berbahaya. Itu adalah satu hal untuk penampilannya yang menyamar menyebar, tetapi jika berita tentang aura unik legenda menyebar jauh dan luas, mereka tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia menghabiskan 2 jam di papan tambahan dan papan dadu mencari musuh. Untungnya, serigala putih tidak terlihat, dan tidak ada yang mencurigai Jin. Aku akan pergi dengan teman-temanku. Ada kerumunan penonton di meja marmer. Alisa bersembunyi di bayang-bayang, sementara Kashmir dan Enya dengan gugup memasang wajah. Kostum bagus, semuanya. Bahkan Alisa, yang luar biasa besar dan mengkhawatirkan, sempurna. Dia berpakaian seperti pria, dengan kumis menempel di wajahnya. Ya Tuhan, apakah kamu sudah memikirkan saya? Saya tahu kamu akan datang, Tuan Muda. Siris dengan acuh tak acuh menyelipkan lengannya di bahu Jin dan menunjukkan telapak tangannya. Ada sesuatu yang tertulis di atasnya. Barang akan masuk dan keluar dari papan kartu di lantai 2. Sekarang Tuan Muda dapat memberitahu saya nama kamu, bukankah saya satu-satunya yang mengatakan nama kamu? Saat dia mencondongkan tubuh ke arahnya, dia menyadari bahwa Zelia, atau lebih tepatnya Siris, adalah seorang aktris yang sangat baik. Dia dengan sempurna mewujudkan seorang wanita muda yang adalah seorang ludopat dan tergila-gila dengan kehidupan judi, tetapi tidak lepas kendali dan bejat untuk semua itu. Dalam hal akting, Jin juga memiliki pemahaman yang baik. Jin membasahi tangannya dengan sisa air di gelas dan mengambil tangan Siris di antara tangannya, dengan lembut menggosokkan jari-jarinya ke telapak tangannya untuk menghapus tulisan itu. Namaku Bamal, sayangku. Tuh. Kelereng Casimir dan Enya bertabrakan di papan bunda. Dengan kedok menjelaskan kelereng, Siris mulai menjelaskan detail rencana yang telah dibuat oleh teman-teman sekelasnya. Pertama, 2 kelereng masuk ke papan. Seperti nona muda itu dan aku sekarang? Itu benar. Pertama, hanya 2 orang yang naik ke lantai 2, yaitu Jin dan Siris. Kemudian mereka mulai menjalankan kelereng, dan kemudian rintangan dealer mulai muncul, dan ada banyak variabel, beberapa kamu harus menghindarinya, beberapa kamu harus memecahkannya dengan melemparkan kelereng yang lebih besar ke arah mereka, dan saya lebih memilih untuk memecahkannya. Kurasa aku juga lebih menyukainya. Dia berbicara tentang mengambil kompas, dan bekerja sama untuk membunuh musuh yang menghalanginya. Kamu harus memilih kelereng yang memecahkan rintangan dan yang lari ke gawang.
Bahkan jika kamu menggunakan hampir semua kelereng untuk memecahkan rintangan, kamu dapat berlari sendiri jika hanya tersisa satu. Saat dia mengatakan ini, tatapan Siris diam-diam beralih ke Enya. Pada akhirnya, Enya yang kabur dengan membawa kompas. Para sahabat sampai pada kesimpulan bahwa Enya paling tidak mencurigakan dalam situasi apapun. Enya benar-benar kebalikan dari Siris. Tidak seperti Siris, yang langsung masuk begitu dia memasuki ruang permainan dan sangat cantik untuk dilihat, Enya adalah seekor semut. Dia adalah gambaran seseorang yang tidak tahu tempatnya, selalu gelisah dan berjudi dalam jumlah kecil. Tidak ada yang akan peduli padanya. Apakah itu mencakup dasar-dasarnya? Apakah ada hal khusus yang harus saya ketahui? Jangan ragu atau berkeliaran karena kamu memecahkan terlalu banyak kelereng menghilangkan rintangan, dan kemudian kamu kehilangan kesempatan. Begitulah cara orang lain kehilangan uang sepanjang waktu. Bahkan jika seorang kawan terluka atau terbunuh, itu berarti operasi akan gagal jika kamu menyerah pada sentimentalitas. Jin melakukan kontak mata dengan Siris dengan wajah tenang. Itu nasihat yang bagus, kupikir aku bisa dengan mudah menguasainya. Dengan cara ini, Jin berbicara dengan Siris tentang operasi tersebut sampai sekitar pukul 10 malam, berulang kali kehilangan uang kepada Siris, dan mengungkapkan kekesalannya. Hah, nona muda itu semacam dewa marmer, bagaimana mungkin dia tidak memenangkan satu pertandingan pun? Para penonton mendecakkan lidah mereka. Itu bukan hanya tamparan di pergelangan tangan. Uang yang hilang Jin dari Siris sudah melebihi 1.000 koin emas. Orang kaya yang mampu kehilangan 1.000 koin emas dalam beberapa jam di gedung judi ini bukanlah orang biasa. Yah, kurasa tuan muda tidak pandai bermain kelereng, jadi mengapa kita tidak berhenti dan pergi minum? Hei, kamu ingin pergi minum setelah menang seperti itu? Apa menurutmu menyia-nyiakan beberapa koin emas? Padahal ini kesempatanmu untuk minum bersama Zelia, sendirian, sampai besok pagi. Ini tidak sia-sia, tapi kebanggaan judi saya tidak akan membiarkan saya berakhir seperti ini. Saya tidak tahu cara bermain kelereng, tapi saya yakin tidak ada permainan lain yang cocok dengan saya. Oh, jadi kamu yakin dengan taruhanmu yang lain? Ah, para penonton menghela nafas. Ternyata teman Zelia itu jatuh lagi. Sudah kubilang, kali ini aku akan menang, dan telak. Begitu, lalu, apa yang ingin kamu mainkan? Kartu, jika itu kartu, nona muda tidak akan pernah mengalahkanku. Siris menyeringai jahat, dan para penonton tampak tertawa terbahak-bahak. Kartunya ada di lantai 2, ayo, tuan muda Bamal. Keduanya bangkit dan berjalan pergi, dan kerumunan penonton berkumpul di sekitar mereka, siap untuk menyaksikan pria tampan itu menyerahkan seluruh kekayaannya kepada Siris dan berubah menjadi kekacauan yang terisak-isak. Secara alami, sebagian besar orang di meja kelereng berbondong-bondong ke meja kartu di lantai 2, tetapi Alisa, Enya, dan Kashmir tidak meninggalkan meja, karena mereka memiliki misi sabotase yang dijadwalkan di lantai 2. Mereka mengambil posisi di sebelah papan utama, tempat Zipley dan Kinselo berdagang. Di tengah papan duduk Chokontol Durer, perwakilan Kinselo dan perwakilan Zipley. Chokontol Durer langsung dikenali dari wajahnya yang telanjang, tetapi perwakilan Zipley itu menyamar. Kurasa dia penguasa menara sihir, tapi aku tidak mengenalinya. Kerumunan penonton mulai berkumpul di meja sebelah, dan ada yang dibicarakan di antara mereka. Sekarang, pada jam 10, saya harus mencampur koin emas di papan permainan dan mengirimkan barang, tetapi tiba-tiba ada lebih banyak orang di sekitar saya, jadi saya khawatir. Anak buah Kinselo dan Zipley, yang berada di lantai 2, sedang naik dan memberitahu atasan mereka tentang situasi tersebut. Mereka memberitahu bahwa itu tampak seperti sekelompok penjudi biasa, dengan perang saraf yang berlangsung dari papan marmer. Kita punya 20 menit lagi. Sampai Zipley mengeluarkan kompas di papan tulis. 20 menit kemudian, objek tersebut akan terungkap, dan Jin serta Siris akan segera menyergapnya.
Triknya adalah mengatur waktu sehingga Jin akan kehilangan semua taruhannya dan para penonton akan pergi. Saat penonton pergi, saya berbaur dengan kerumunan dengan ekspresi frustrasi di wajah saya dan Siris berpura-pura pergi lebih dulu. Kemudian saya mengikuti perlahan, menembakkan photon cannon di atas papan saat kompas bergerak bolak-balik. Tepat 20 menit, Siris akan mengontrol aliran uang yang akan membuat saya kehilangan semua uang saya. Tapi sama seperti Jin dan rekan-rekannya telah dengan cermat merencanakan operasi ini selama 6 bulan, musuh-musuhnya juga akan bersiap untuk setiap kemungkinan. Jika kita bisa membunuh atau melumpuhkan Choukon Toldurer, kita seharusnya bisa naik ke lantai 2. Perwakilan Zipley sepertinya bukan penyihir yang lebih terampil daripada Choukon. Pria yang tampak sebagai perwakilan Zipley tidak mungkin berusia lebih dari 30 tahun, bahkan dengan penyamarannya. Sejauh yang diketahui Jin, tidak ada penyihir yang lebih kuat dari Choukon pada usia itu. Choukon, penyihir agung Anzu. Dia adalah penguasa mutlak dataran besar Anzu di benua utara. Tidak seperti Kidar Hall, dia pernah menjadi pria yang sangat ingin dibawa oleh Ziples. Sihir pertahanannya yang unik, yang dikenal sebagai pertahanan ekstrim, akhirnya membuat Choukon bergabung dengan Dark Order, Dark Magic Society, meskipun dia sekarang duduk berhadapan dengan Zipley di papan kartu. 200 lebih. Bagus. Taruhan Jin mulai habis dengan kecepatan sedang. Ketika photon cannon diaktifkan, Kinslow dan Zipley pada awalnya akan waspada satu sama lain. Namun tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengidentifikasi mereka dan menyadari bahwa itu adalah Siris dan saya. Kekacauan akan berlangsung paling lama 10 detik. Saya harus mengalahkan musuh sebanyak mungkin saat itu. Choukon menggelengkan kepalanya, matanya yang tajam tertuju pada papan kartu sejenak. Kurasa aku sudah tua, tapi aku bertanya-tanya apakah itu beberapa bandit yang telah kamu persiapkan. Haha, sungguh hal yang aneh untuk dikatakan, Tuan Choukon. Jika kita hanya akan mengambil barang-barangnya, mengapa repot-repot ketika kita bisa mengirimnya kembali? Mereka penjudi tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan menggertak, Karl Zipley. Kamu berjudi di pulau ini karena kamu juga berhati-hati, dan jika kamu mengembalikannya secara sah, Rankandel akan menciumnya, dan jika tidak, kami akan memperingatkan Rankandel dan Belard. Kata-katamu tajam, Tuan Choukon. Mereka tajam karena kamu memiliki keberanian untuk melanggar persyaratan aliansi tanpa banyak permintaan maaf, dan ayahmu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kau bisa menanyakannya sendiri saat ada kesempatan, meskipun aku ragu kau akan punya nyali untuk mencari ayahku. Kamu bersikap baik, sudah waktunya. Keluarkan barang-barangmu. Aku harus memeriksanya. Jin dan Siris tidak mendengar suara mereka. Ada jarak antara mereka dan obrolan para penonton. Tapi itu tidak menghentikan mereka dari menjalankan misi mereka. Jam 10 tepat. Tepat. Semua taruhan dibatalkan. Jin menggelengkan kepalanya seperti orang yang kehilangan negaranya, dan Siris berdiri dengan tatapan yang mengatakan dia tahu. Sayang sekali, Tuan Muda. Tapi aku sudah bosan, jadi aku akan berpura-pura kita tidak pernah setuju untuk minum. Dengan itu, dia meninggalkan papan, dan penonton secara alami mengikutinya. Dek dengan cepat ditinggalkan. Jin mendongak dan melihat sekarung koin emas di papan kartu. Satu karung koin emas dicampur dengan kompas. Dia membuka karung dan melihat Choukon mengeluarkan kompas emas, sedikit lebih besar dari koin emas. Jin menebas meja dengan satu gerakan cepat dan menerjang papan kartu. Saat dia meraihnya, meriam foton membengkak seolah akan meledak kapan saja. Bang! Cahaya putih murni meledak dari cengkeraman Jin. Brengsek! Apa-apaan ini? Pengawal Choukon dan Kal berteriak. Sebelum meriam foton meledak, total ada 4 orang yang memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Jin. Semuanya adalah seniman bela diri bintang 7 atau lebih tinggi, tetapi 3 di antaranya dicegat oleh Siris, yang baru saja berbalik.
sebelum mereka dapat mencapai Jin. Dalam kepanikan mereka, mereka tidak memikirkan Siris. Dia dengan tenang memposisikan dirinya di belakang mereka bertiga dan menggorok leher mereka dengan belatinya. Adapun yang lainnya, Jin menghindari pedangnya dan memutar lehernya untuk membunuhnya. Sensasi patah tulang bergema melalui cengkeramannya, dan Chukon, Karl, dan para pengikutnya berteriak. Jika itu adalah serangan magis yang tepat, Chukon Tolderer tidak akan mengalami kerusakan. Dia telah mengucapkan mantra pertahanan reaktif setelah Jin dan Siris duduk di meja di sebelahnya. Itu adalah perisai yang tidak dapat dengan mudah ditembus oleh penyihir bintang 8 atau seniman bela diri, jadi jika mereka menyergapnya, dia akan melawan dan mencabik-cabik mereka. Namun, jika itu adalah sihir cahaya kuno, sihir yang tidak langsung menyerang tetapi hanya memancarkan cahaya terang, itu adalah cerita lain. Sihirnya tidak bisa bertahan melawan itu, dan satu-satunya cara untuk bertahan melawannya adalah dengan ditutup matanya. Sialan, Karl Ziple, kau benar-benar. Chukon. Trik macam apa ini? Seperti yang diprediksi Jin, Chukon dan Karl langsung curiga satu sama lain. Penyihir Kinselo dan Ziple merapal mantra ofensif dengan mata mereka yang membara. Bang! Aku meraih kompas dan membenturkan berada manteku ke tenggorokan Chukon, mengaktifkan perisai. Seperti yang aku duga, ini tidak akan mudah. Pada saat dia berputar untuk memukul leher Karl, para pengawal yang bersembunyi di meja lain telah menerkamnya. Untuk Kinselo. Bukan itu yang dia rencanakan. Jin berteriak dan mengayunkan pedangnya. Pada saat yang sama, boom! Siris mengeluarkan kabut. Kilatan cahaya diikuti oleh kepulan asap tebal, dan ruang permainan menjadi puing-puing. Sebelum kabut menghilang, Siris melemparkan kompas ke arah Jin. Jin tanpa ragu memukul leher para pengawal, menyadari bahwa pedangnya telah mencapai puncaknya. Masing-masing dari mereka setidaknya adalah pendekar pedang bintang 7. Namun, setiap kali dia bergerak, mereka terluka atau kehilangan senjata. Ada juga banyak yang kehilangan nyawa mereka dengan satu pukulan. Sebagian karena kepanikan para pendamping, tentu saja, tapi bukan tugas sembarang orang untuk menyapu sekelompok orang yang tahu seni bela diri seperti itu. Namun, jumlah mereka terlalu banyak. Di lantai 2 rumah judi, hanya 20% yang tetap, dan sisanya adalah kaki tangan Ziple dan Kinselo. Ah! Pengunjung tetap berteriak dan bergegas pergi. Bebek. Jin memberi isyarat dan Siris mengangguk. Sekarang dia harus turun, menyerahkan kompas ke-nya dan mengawalnya diam-diam ke tempat aman di luar aula perjudian. Apakah dia benar-benar baik-baik saja sendirian? Siris tidak mempertanyakannya. Pertama kali dia melihatnya sejak keruntuhan Colum, dia adalah pria yang berbeda. Bagaimana kamu berlatih, monster? Aku tidak tahu kapan aku bisa mengalahkanmu. Siris menjerit tajam dan berbaur dengan kerumunan pelanggan tetap yang turun ke lantai pertama. Ada orang-orang yang pernah melihatnya membunuh 3 pengawal pertama, tetapi mereka tenggelam oleh kabut, jeritan, teriakan. Para penyihir dan suara jin dan senjata pengawal yang beradu. Itu semua terjadi dalam hitungan detik. 10 detik, paling banyak, sebelum kekacauan berakhir dan mereka menyadari ada kekuatan ketiga, keberadaanku. Dan pendamping di kedua sisi di lantai 2 berjumlah sekitar 30. Saya perlu menghilangkan musuh sebanyak mungkin pada waktu itu. Saat kekacauan usai, Jin tidak hanya harus berurusan dengan 30 pengawal yang tidak terkena meriam foton. Chukon Tolderer dan Karl Ziple juga akan mendapatkan kembali beberapa visi, dan antek-antek serigala putih dan Ziple di lantai pertama juga akan keluar untuk menargetkan Jin. Ambil barang dengan prioritas. Saat Chukon berteriak, Jin mengaktifkan Rune of Fine, menyarungkan berada mantennya dan menghunus pedang baru. Bilah pucat bersinar lembut di kabut. Sigmund the Sword of Balmung, Lightning Sword, bunga api biru beterbangan liar saat gagangnya mulai memberi energi. Mata mereka yang mencari Jin secara alami menyatu pada petir. Apa itu?
Melihat aura bercahaya menembus kabut, semua orang langsung berpikir. Sepertinya itu bukan sihir tipe petir tingkat tinggi, tapi caranya ditelan oleh pedang itu aneh. Selain itu, wajah orang yang menghunus pedang tersangka pelakunya disembunyikan oleh tudung hitam. Yang paling saya sukai dari pedang legenda, pedang kemuliaan, adalah tidak perlu disembunyikan seperti pedang bayangan. Saat dia menjatuhkan Sigmund, sambaran petir yang tajam menghujani dari langit-langit. Pedang legenda terkemuka, Balance Lightning, tidak mungkin ada orang di ruang permainan yang mengenali seni bela diri legendaris yang hilang 5.000 tahun yang lalu. Tidak diketahui berarti sulit untuk segera ditangani. Tidak diketahui dan kuat berarti mustahil untuk dihadapi. Dalam hal itu, Jin, yang mulai menggunakan Sigmund, mampu menjadi dewa di lantai 2 rumah judi, meski hanya sesaat. Jika dia mengirim petir untuk membunuh mereka, mereka akan mati. Pak! Kajisik! Sambaran petir biru menembus kabut, merobek manusia di dalamnya. Berbeda dengan sambaran petir alam atau penyihir. Sambaran petir pedang legenda memiliki karakteristik pedang bersama dengan sambaran petir. Dengan setiap kilatan cahaya biru, seseorang kehilangan kepalanya, seseorang kehilangan tubuhnya. Mereka yang telah berusaha keras untuk menemukan Jin sekarang harus berusaha keras untuk tidak melupakannya. Dia pasti terlihat seperti dewa, bukan hanya representasi. Di tempat artefak yang membuat kontraktor ilahi memangsa, sosok kekuatan tak dikenal muncul entah dari mana. Lord Karl, kamu harus berlindung. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku akan merobek cacing Kinselo sendiri saat mataku kembali. Sial, ku beritahu, petir jatuh. Apa yang kamu bicarakan? Tuan Chukon, menurutku itu bukan masalah Zipley. Seorang penyusup mengirimkan kilat. Karl dan Chukon tidak tahu mengapa pendamping mereka tersentak, mereka masih tidak bisa melihat balok. Aduh! Ah! Tangis putus asa terus berlanjut. Mereka bahkan tidak bisa cukup dekat dengan Jin untuk melindungi tuan mereka. Sungguh sekelompok manusia barbar, aku belum pernah melihat mereka melakukan hal yang benar. Saat itulah serigala putih dari lantai 2 muncul. Mereka menggerutu tentang pekerjaan manusia, tetapi begitu mereka naik dan melihat pesta kilat, mereka tidak bisa menahan diri untuk diam. Yang bisa mereka lakukan hanyalah merenungkan keagungan pedang legenda. Tapi sama seperti harimau merah muda dari pasar Yuka-Yuka, rasa takut yang tertanam dalam darah mereka membekukan darah. Serigala putih. Apakah ini aura idiot itu? Dua serigala putih yang merasakan sesuatu yang aneh tentang Jin adalah yang pertama menyadarinya. Monster yang mereka pikir idiot. Tapi tidak seperti harimau merah muda, mereka adalah pejuang. Salah satunya berpangkat pemimpin penyerangan di pasukan. Serigala putih. Ledakan. Serigala putih menghancurkan tanah dengan palu raksasa mereka. Bangun, bajingan bodoh, hanya ada satu dari mereka. Melto akan melindungi Chukon, dan aku serta Duroka akan menaklukkannya. Dengar, Ziples. Aliansi hancur, tapi sekarang bukan waktunya untuk berdebat tentang itu. Serang penyusup segera setelah kamu pulih. Saat mereka mengangkat suara, kekacauan mulai mereda dengan cepat. Jin bisa melihat satu hal di udara. Tidak ada musuh yang berkumpul di sini yang berada di atas level pemimpin penyerbuan serigala putih. Mungkin ada lebih banyak di luar, tapi setidaknya di dalam aman. Jika itu masalahnya, level yang lebih rendah seharusnya cukup jelas untuk diselesaikan oleh rekan-rekannya. Saya harap mereka melakukannya dengan baik di sana. Selamanya bisa selamat, kita semua harus bisa menjaga diri kita sendiri dalam banyak situasi. Lantai 2 juga gempar, karena seluruh bangunan berguncang setelah pertarungan yang agak intens. Jin menembakkan sambaran petir ke serigala putih yang mendekat. Mereka memiliki ketakutan dalam darah mereka dari sejarah mereka di tangan legenda terkemuka. Tetapi ketakutan adalah emosi yang datang dari mengetahui kekuatan lawan kamu tidak seperti rekan manusia mereka. Serigala putih tidak jatuh ke satu pukulan dari pedang legenda.
Mereka memantulkan petir dengan palu mereka saat mereka mendekati jin. Katakan namamu, manusia. Kenapa harus saya? Kekuatanmu baru bagiku, tapi instingku mengatakan demikian. Aku ingin menantangmu untuk berduel secara terhormat dan mempersembahkan tubuhmu ke altar Javier. Jin lalu tertawa terbahak-bahak. Bukankah insting itu juga memberitahumu untuk melarikan diri? Apa? Aku tidak punya banyak waktu untuk bermain denganmu. Bahkan dengan komentar merendahkan jin, serigala putih tidak berhasil menjadi bersemangat seperti saat berhadapan dengan manusia lain. Mereka telah mengatasi ketakutan mereka dan menyerang jin, tetapi mereka belum sepenuhnya mengatasinya. Kebanggaan dan martabat prajurit itulah yang mendorong mereka untuk bertarung. Bagi serigala putih, jin bukanlah manusia, melainkan bayangan raksasa pemangsa yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Itu bukan representasi, tapi kenyataan. Mereka bahkan tidak bisa melihat bentuk penuh jin karena aura berserk. Boom, boom, boom. Di bawah baju besi hitam, di dalam hati, aura mulai berputar lebih cepat. Meskipun itu mungkin untuk berurusan dengan White Wolf Assault Leader dengan petir sederhana, lebih baik menghabisinya sebelum Cukon dan Karl pulih. Untuk melakukannya, dia harus sedikit memaksakan diri. Ketahuilah ini dengan hormat, serigala, ini bukan keterampilan yang ingin aku gunakan secepat ini. Cak! Sigmund menelan listrik yang mendesis di mana-mana. Aura biru yang menyelimuti seluruh lantai 2 berkumpul di tubuh pedang yang pucat, aula tiba-tiba menjadi gelap. Satu lapisan lagi. Ketakutan akan serigala putih semakin dalam. Mereka belum disambar petir baru, tapi sekali lagi, insting telah mengambil alih langkah mereka. Teknik tempur Dewa Perang. Ini adalah kedua kalinya aku menggunakannya setelah menyelesaikannya. Teknik bertarung 1 lawan 1 terbaik dari Sword of Legends, The Battle God Combat Technique. Langkah ketiga dari teknik tempur Dewa Pertempuran. Saat Jin meneriaki Sigmund, satu tombak listrik raksasa terbang keluar dari dalam tubuh pedang menuju serigala putih.